Salam pemirsa dimanapun Anda berada saat ini, kembali bersama dengan saya dalam poin penting pelajaran Sekolah Sabat. Khususnya pelajaran kita sepanjang 3 bulan ini, baik itu Juli, Agustus, September di tahun 2021. Dan sementara kita sudah belajar pelajaran Sekolah Sabat sepanjang 1 minggu ini, dalam judul besar kita, istirahat di dalam Kristus. Dan sebelum hamba akan menyampaikan poin penting pelajaran Sekolah Sabat, marilah kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, bila mana umat-umat Tuhan pemirsa akan menonton siaran ini, biarlah Roh Kudus bekerja, jauhkan pikiran yang jahat, dan biarlah pikiran yang damai tenang di dalam Kristus, sehingga kami akan mengerti pelajaran ini dengan baik. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus yang berdoa. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, sepanjang 1 minggu ini pelajaran Sekolah Sabat kita di Sabat Petang, judulnya adalah hidup dalam masyarakat. Apa poin penting bila mana kita sudah belajar tentang hidup dalam masyarakat? Saudara yang diberkati oleh Tuhan, bila mana kita melihat ayat intinya, Mazmur 84 ayat yang ketiga, jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Saudara, ini adalah salah satu bukti kalau kita membutuhkan Tuhan. Kita sudah terlalu sibuk, kita sudah terlalu merasakan keletihan, kelelahan dalam hidup ini. Kita perlu istirahat di dalam Tuhan. Dan kalau kita melihat poinnya di Sabat Petang ini, yaitu adalah hidup di dunia ini penuh dengan kesibukan. Namun berusahalah mengambil waktu beristirahat dalam Kristus. Pagi-pagi harus pergi berangkat kerja, pergi cepat-cepat ke kantor. Di dalam kantor Anda harus yang dilakukan dengan cepat. Kalau Anda yang bukan bekerja di kantor, Anda bekerja di ladang atau bekerja di tempat keramaian, Anda punya banyak hal-hal perencanaan yang harus Anda pikirkan. Apapun pekerjaan Anda punya kesibukan, tetapi sama kata, ambil waktu istirahat di dalam Tuhan, berhubungan dengan Tuhan di waktu-waktu kita. Hari Minggu tidak bertenaga dan lelah. Barangkali ada di antara kita yang merasakan hal ini. Ketika kita merasa tidak ada kekuatan, lelah, letih di dalam hidup ini, apa yang harus kita lakukan? Oh saudaraku, ayat Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa kita istirahat. Jangan kita terlalu sibuk memikirkan hal-hal di dalam dunia ini. Poinnya, tidak ada manusia di dalam dunia ini yang tidak memerlukan istirahat dalam Kristus. Sebab Tuhan sudah rancang hari pertama sampai hari ke-6 dalam penciptaan, dan hari ke-7 Tuhan rancang supaya manusia ini istirahat di dalam Tuhan. Mereka mengenal Tuhan berhari Sabat. Ya. Saudara yang diberkati, ini istirahat yang harus kita lakukan. Bahkan ini perintah Tuhan. Tuhan bukan hanya menyarankan, tetapi ini perintahnya. Jadi, bila mana ada di antara kita yang sama sekali belum merasakan hal ini, mari saudara bertobat. Kita perlu tubuh yang sehat, pikiran rohani, bahkan juga jiwa yang sehat ketika bersama dengan Tuhan. Hari Senin, hidup tapi tertekan. Di antara kita, kegelisahan di masa pandemi COVID-19 ini hal yang sama. Kita punya banyak tekanan, kita punya kegelisahan yang dialami khususnya dalam toko Alkitab, juru tulis daripada Nabi Yeremia, sekretarisnya itulah Baruk. Siapa yang diberkati oleh Tuhan? Dia menerima langsung pernyataan daripada Tuhan, dan pernyataan ini membuat hatinya menderita, bahkan keluarganya, bahkan lingkungan yang dirasakan. Dan ini di dalam kehidupan seorang penulis bernama Baruk. Suatu yang diberkati oleh Tuhan, beban yang dialami dia adalah tekanan. Tetapi ayat Alkitab mengingatkan kepada kita semua bahwa Baruk tetap dilindungi dan diberkati Tuhan. Di dalam pelajaran ini poin pentingnya sederhana. Di dalam hidup yang penuh dengan tekanan, ingatlah Tuhan
tetap menolong. Tuhan tetap mengendalikanmu. Jadi saudaraku tidak usah memikirkan masalah di atas dunia ini, bahkan di dalam gereja. Karena Tuhan sudah kendali. Dia tidak akan memberikan kesempatan bagi mereka yang berlaku curang, berbuat jahat. Hari Selasa mendefinisikan istirahat dalam perjanjian lama. Saudaraku, kalau membaca pelajaran di perjanjian lama, ada beberapa kata-kata dalam bahasa Ibrani, bahasa asli Alkitab perjanjian lama. Ada kata Shabbat, artinya sabat, istirahat. Bila mana kita bergereja pada hari Sabtu, kita adalah beristirahat, bersabat. Semua maknanya sama, istirahat, ketenangan di dalam Tuhan. Ada lagi kata nuak, sama artinya istirahat. Ada lagi namanya syakat, ya, raga, bahkan juga syakat. Semua kata-kata Ibrani ini saya tidak akan memperjelas satu persatu, tetapi poinnya adalah ini berbicara, menyatakan bagaimana sabat itu merupakan hal yang sama dengan istirahat. Tetapi bukan hanya sabat, begitu banyak bahasa Alkitab, bahasa Ibrani yang menyatakan juga tentang istirahat. Kita semakin banyak pembahasan yang kita pikirkan di dalam pelajaran ini. Poinnya, saudara, istirahat bukan hanya mengarah kepada hari. Yang terpenting istirahat mempengaruhi fisik, sosial, dan emosional. Jadi kita jangan berpikir hanya istirahat itu yang baik itu di hari Sabat. Tidak. Lebih dari itu, begitu banyak makna yang Tuhan berikan dalam bahasa Ibrani tentang mengingatkan istirahat. Saudara-saudaraku, sobat rohani, umat-umat Tuhan, mari kita beristirahat bersama Kristus. Hari Rabu, istirahat dalam perjanjian baru. Bila mana kita melihat pelajaran di dalam istirahat perjanjian baru, tidaklah berbeda dengan istirahat di dalam perjanjian lama. Beberapa kata Yunani yang kita lihat, ada kata anapau, ada kata hesikazo, ya, ada kata pauo yang mengingatkan juga tentang istirahat. Suatu poinnya adalah kita perlu menjaga kesehatan dengan merencanakan waktu. Ingat, pelajaran di perjanjian baru mengingatkan tentang Yesus sendiri, bagaimana dia juga menjaga kesehatannya. Dia perlu istirahat. Sebagai pelayan Tuhan, saya sarankan, jangan kita terlalu sibuk dalam kehidupan pelayanan, lupa tubuh yang harus kita jaga. Ingat, bila mana ada kematian karena kelalaian kita di dalam menjaga tubuh, jangan salahkan Tuhan, tapi salahkan dirimu karena tidak menjaga kesehatan dengan baik. Hari Kamis, pengembara yang gelisah. Oh, ini bicara tentang Kain. Apa yang dialami Kain? Poinnya sederhana. Kain ini menggunakan pikirannya sendiri karena memang dia tidak taat. Datang kepada Tuhan dengan persungut-sungutan, kekerasan di dalam hatinya. Poinnya, lebih baik menurut karena percaya daripada menurut karena terpaksa. Kain menurut tapi terpaksa. Dan paksaan yang dia buat itu dia gunakan pikirannya. Sobatku, umat-umat Tuhan, mari kita tidak melakukan hal yang buruk yang dialami Kain. Kain adalah pengembara yang gelisah. Kenapa dia gelisah? Karena dia lari daripada Tuhan. Hari Jumat, sebagai pendalaman poin penting pelajaran sekolah Sabat ini, poinnya adalah jangan selalu menggunakan pemikiran kita. Kita perlu memandang Yesus terus kepadanya. Saya ulangi sekali lagi. Jangan selalu menggunakan pemikiran kita. Kita perlu memandang terus kepada Yesus. Jawaban kita adalah di dalam Yesus. Mari teman-teman Tuhan, saudara, melakukan kebenaran ini. Tuhan Yesus memberkati.